Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Tentu tetap sehat ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan tema 1, subtema 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Teman-teman semua, di dalam subtema 2, pada muatan PPKN, kita akan belajar di KD 3.1, 3.3, 4.1, 4.3. Muatan bahasa Indonesia pada KD 3.4, 4.4. Matematika pada KD 3.1, 4.1. SBDP pada KD 3.3, 4.3. Dan PCOK pada KD 3.1 dan 4.1. Nah, kita lanjutkan ya. Pada subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, kita akan belajar bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia tersebut. Nah, untuk awal ini, kita akan membuka materi bahasa Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi sejak manusia ada di dalam kandungan. Nah, pertumbuhan manusia terus berlanjut setelah lahir. Pertumbuhan ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat badan. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti dan manusia mengalami masa lansia atau lanjut usia. Perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan, dan tingkah laku. Nah, mari kita saksikan gambar pertumbuhan manusia. Pertama, bayi, kemudian balita atau bawah 5 tahun, dilanjutkan anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan lansia atau lanjut usia. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Mencari informasi tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia melalui wawancara. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia antara lain faktor yang diturunkan oleh orang tua atau faktor genetis. Sekali lagi, faktor genetis. Kemudian, makanan bergizi seimbang. Lalu, kondisi lingkungan, kebiasaan berolahraga, dan istirahat. Nah, penting ya anak-anak ya, untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Kamu dapat memperoleh informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan melalui wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang bertujuan mendapatkan informasi dari narasumber. Ketika melakukan wawancara, bersikaplah santun kepada narasumber dan bertanyalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum wawancara, kamu dapat menyiapkan hal-hal berikut. Menentukan tujuan atau keperluan wawancara. Jadi kalian harus punya tujuan dulu ya sebelum melakukan wawancara. Lalu membuat janji dengan narasumber. Karena masih pandemi, kalian bisa membuat janji melalui media online, WhatsApp atau Instagram atau yang lain. Kemudian kalian bisa janjian untuk video call atau telepon-teleponan. Lalu jangan lupa menyiapkan, yaitu membuat daftar pertanyaan. Jadi ketika nanti kalian wawancara, kalian sudah siap dengan pertanyaan yang sudah dibuat. Kemudian menyiapkan alat-alat untuk wawancara seperti kertas, pulpen. Nah, asik kan ketika kita bisa mewawancarai seseorang. Ayo sekarang coba wawancarai orang tuamu untuk mengetahui informasi tentang pertumbuhan dan perkembanganmu. Nah, berikut contoh daftar pertanyaan wawancara yang dapat kamu tanyakan kepada orang tuamu. Misalnya, berapa berat badanku saat aku lahir, Bu?
Berapa panjang badanku saat aku lahir, Bu? Kapan aku mulai merangkak, Ayah? Kapan aku mulai berjalan, Ayah? Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita juga bisa menceritakan olahraga kegemaran. Nah, Agung gemar bermain sepak bola. Bermain sepak bola termasuk kegiatan yang baik dilakukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kegemaran adalah suatu kegiatan yang kita sukai. Nah, kalian harus punya kegemaran ya. Bisa diciptakan di rumah, meskipun dalam kondisi keterbatasan. Ya, dicari. Nanti kalian pun bisa bermain basket mini, bermain badminton mini, atau berenang di dalam bak yang khusus. Jangan bak mandi ya. Ya, bak yang terbuat dari karet yang bisa dibuat oleh orang tua kalian. Kemudian kalian bermain kolam air di situ, misalnya. Oke. Nah, kamu dapat mengetahui olahraga kegemaran teman-temanmu dengan melakukan wawancara. Dari hasil wawancara tersebut, kamu dapat membuat sebuah cerita. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menulis cerita, menggunakan huruf besar di awal kalimat dan nama orang, huruf kapital ya teman-teman. Huruf kapital biasanya untuk nama orang, nama kota, nama hari, ya, dan masih banyak lagi. Kemudian menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Gunakan kosakata yang sesuai dengan isi ceritamu. Kosakata itu apa sih? Kosakata itu adalah kata-kata, ya, kata-kata yang tepat sesuai dengan isi cerita. Dan gunakan bahasa yang santun. Nah, sekarang coba tulislah sebuah cerita singkat tentang pertumbuhan dan perkembangan Intan sesuai urutan gambar di atas. Nah, sampai di sini dulu teman-teman belajar materi hari ini, utamanya muatan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman semuanya terus berlatih supaya berkembang ilmu pengetahuannya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.